Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur pada pagi yang indah ini kita kembali diperjumpakan lewat siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biring Kanaya edisi 15 Oktober 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengawali segala rutinitas kita hari ini, mari kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi ini. Kami boleh bangun dengan selamat karena kasih. Kami akan menjalani segala aktivitas kehidupan kami. Tetapi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami hari ini. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami sekalian, agar kami memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca Perjanjian Baru 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini, lakukanlah yang baik. Yohanes dalam pembacaan kita ini memberikan laporan tentang dua orang dengan sifat dan karakter yang berbeda. Mereka berdua itu adalah Diotrephes dan Demetrius di ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Yohanes mencatat laporan yang negatif tentang Diotrephes. Mereka berdua ini adalah orang yang sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang yang telah mengenal Allah. Tetapi mereka berdua memberikan kesaksian dan memiliki karakter yang berbeda. Diotrephes, menurut laporan Yohanes, bahwa dia adalah orang yang sangat ambisius. Ambisi pribadinya lebih utama. Sementara Demetrius adalah orang yang memberikan kesaksian melalui perilaku hidupnya sebagai orang yang melakukan yang baik. Yohanes mengajak kita orang percaya kepada Yesus Kristus supaya kita memperlihatkan kesaksian yang baik dengan memotivasi orang lain untuk hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan. Mengapa? Karena perbuatan yang baik adalah perbuatan yang berasal dari Allah. Itu ayat 11 bacaan kita. Dan sebaliknya, perbuatan yang tidak baik tentu tidak berasal dari Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah dan disebut sebagai anak-anak Allah di dalam dan melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kita tidak tunduk lagi pada manusia lama kita. Kita tidak lagi menjadi manusia lama yang hidup sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi kita telah menerima pembaharuan kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong dan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melakukan hal yang baik seperti apa? Yang berasal dari Allah. Perbuatan yang baik itu tercermin pertama melalui
tutur kata kita. Ketika kita berbicara, sebenarnya orang bisa membaca seperti apa karakter kita. Ketika kita melihat dan memandang orang saja, orang bisa membaca siapa kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah melalui perkataan kita sehari-hari, melalui keberadaan kita sehari-hari, kita membuat orang menjadi bersukacita. Kita meyakinkan orang melalui tindakan kita, melalui langkah-langkah kita untuk percaya dan meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Marilah kita menjadi support bagi orang lain, supaya orang lain menjadi semangat dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita mau berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, berbagi informasi yang baik bagi orang lain. Mari kita saling menasehati, bersedia untuk ditegur dan diingatkan ketika kita melupakannya. Bersedia dinasehati dan diingatkan adalah salah satu perbuatan yang baik. Bersedia dikoreksi dan diperbaiki adalah perbuatan yang baik. Bersedia untuk diapresiasi karena melakukan hal yang baik, itu juga adalah sebuah sikap yang baik. Tetapi sebaliknya yang berlawanan dengan ini Bapak Ibu saudara-saudara, yang mengutamakan keinginan pribadinya daripada kebenaran, sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran, tetapi karena kita merasa bahwa belum waktunya, saya belum kuat, saya belum sanggup, lalu kita mengabaikan itu. Itu adalah lawan dari sifat dan kehendak Allah. Kita ini adalah orang yang sudah mengenal Allah dan melihat Allah. Maka seharusnya kita harus melakukan yang baik. Karena sifat yang jahat dalam nats kita tadi itu adalah orang yang belum mengenal Allah. Kita bukan orang yang belum mengenal Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai surat yang terbaca, pikiran kita, perkataan kita, pandangan kita, ketika kita berjalan saja, ketika kita melangkah saja, ketika kita menatap orang saja, ketika kita menegur orang saja, itu adalah sebuah kesaksian. Lakukanlah semua itu dengan baik, dengan sopan, dengan beretika, sehingga melalui perilaku hidup kita sepanjang satu hari itu, kita boleh memberikan kesaksian yang baik bagi semua orang. Dan melalui kesaksian itu, semakin banyak orang yang bertumbuh di dalam pengenalan dan menikmati persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan keraskan hati kita. Mari kita memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, melakukan yang terbaik, menjadi kawan sekerja Allah melalui kehidupan pribadi kita setiap hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh mendengar. Roh Kudus kiranya menolong kami memahami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Peliharakan anak-anak kami ya Tuhan, di dalam bersekolah, walaupun itu hanya dari rumah masing-masing. Peliharakan gerejamu di seluruh dunia dalam menyatakan misi pengenalan kasih Kristus dan
pelayanan-pelayanan gereja yang akan terus dijalankan di tengah-tengah masa pandemi. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah lansia, berikan kekuatan, semangat, dan sukacita kepadanya. Yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan mengasihi dan memulihkan keadaannya. Yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan kuatkan. Yang sedang bersuka cita karena pertambahan usia dan berbagai prestasi lainnya, Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacitanya. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, sehingga memimpin kami dengan bijaksana. Dan kami menjadi warga negara yang baik, ikut bertanggung jawab dalam menciptakan kedamaian. Dan berkati para medis, dinas kesehatan, dan kami sekalian yang tengah berupaya melawan virus corona dengan mengikuti protap kesehatan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, negara ini menjadi negara yang kuat, fokus, dan sehat. Bapa di sorga, peliharakan kami sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.